Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini adalah pertemuan asinkron keempat bahasa Indonesia ya. Eh, Judulnya hari ini adalah paragraf, kepaduan paragraf, pola-pola dasar pembuatan paragraf. Kita mulai. Paragraf yang padu itu adalah paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus memperhatikan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Topik paragraf adalah pikiran utama atau pokok pembicaraan di dalam sebuah paragraf. Semua pembicaraan terpusat pada pikiran utama tersebut. Topik paragraf dijabarkan dalam kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat topik merupakan kalimat utama, kalimat pokok, atau sentral yang berisi ide pokok paragraf. Ciri-cirinya, A. Kalimat pertama menjorok ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Karangan berbentuk lurus atau block style ditandai dengan jarak spasi merenggang. 1 spasi lebih renggang daripada jarak antar baris lainnya. B. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan di dalam kalimat topik. C. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik. Kalimat topik pada posisi awal membentuk paragraf deduktif. Kalimat topik pada posisi akhir membentuk paragraf induktif. Kalimat topik pada posisi tengah membentuk paragraf induktif deduktif. Kalimat topik pada posisi awal dan akhir membentuk paragraf deduktif induktif. Kalimat topik pada akhir paragraf menegaskan gagasan kalimat topik pada posisi awal. D. Paragraf akademik terdiri atas kalimat topik, kalimat penjelas atau pendukung, dan kalimat inklusi. Kalimat topik ada di posisi awal. Paragraf akademik disusun berdasarkan bahasa formal, baku, dan menyajikan pesan dengan kalimat efektif. Paragraf dalam esai akademik terdiri atas beberapa paragraf yang diklasifikasikan menjadi kalimat pendahuluan, penjelas, dan inklusi. Paragraf penjelas terdiri atas penjelas 1, 2, dan 3. Dan seluruh paragraf menyajikan gagasan secara lengkap dan menyatu. Dan semua mendukung kalimat topik. Seluruh kalimat saling mengait yang bisa dilakukan dengan menggunakan konjungsi, substitusi, elipsis, dan lain. Syarat-syarat paragraf yang baik. 1. Kesatuan paragraf. Dalam sebuah paragraf hanya mengandung satu pokok satu pokok pikiran, sehingga kalimat-kalimat pembentuknya harus saling berkaitan dan tidak boleh ada yang menyimpang dari ide pokok tersebut. 2. Kepaduan paragraf terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan ungkapan-ungkapan pengait antar kalimat. Pengait paragraf bisa berupa A. Ungkapan penghubung transisi berupa kata penghubung, konjungsi, perangkat yang menyatakan adanya hubungan baik intra-kalimat maupun antar kalimat. B. Pengguna kata ganti baik kata ganti orang ataupun pronominal persona, kata ganti kepunyaan atau pronomina posesif, serta kata ganti penunjuk atau pronomina demonstratif. C. Pengulangan kata kunci. Dan D. Struktur paralel atau kesejajaran, yaitu membentuk kata yang sama, struktur kalimat yang sama, repetisi atau pengulangan bentuk kata yang sama. Ketiga, keruntutan paragraf, yaitu penyajian informasi secara urut, berupa urutan gagasan, konsep, pemikiran, dan lain-lainnya, sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis. 4. Ketuntasan paragraf, yaitu mencakup semua yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Ketuntasan paragraf terbagi atas 2, yaitu A. Klasifikasi, dan B. Ketuntasan bahasa. Teman-teman, kelihatannya memang kalimat-kalimat ini seperti sulit ya. Tapi kalau mulai kita menulis paragraf, itu sebenarnya adalah pengejawantahan ketika kita menulis ya. Tetapi ini dideskripsikan sehingga kalian apabila menulis itu sebenarnya itu adalah apa yang disebutkan di sini. Nah, sekarang kita
melihat ketuntasan paragraf itu, yaitu ketuntasan atau kesempurnaan dapat terwujud dengan klasifikasi. Klasifikasi yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh yang terbagi atas klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Klasifikasi sederhana hanya membagi atas dua kelompok, misalnya baik dan buruk, besar dan kecil. Klasifikasi kompleks membagi sesuatu ke dalam beberapa kelompok atau lebih dari dua kelompok. B. Ketuntasan bahasan yaitu kesempurnaan membahas materi secara menyeluruh dan utuh. Kalimat-kalimat penjelas secara lengkap menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Penjelasan bisa berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lainnya. Kelima, kesamaan sudut pandang, artinya mempertahankan sudut pandang penulis dalam membahas permasalahan yang diutarakan. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan sudut pandang aku dengan menggunakan kata penulis. Nah, seperti itu. Pola dasar pembuatan alinea, menentukan tema atau topik, mengetahui jenis tulisan yang akan ditulis, menemukan ide pokok dengan menuangkan kalimat topik menjadi ide dasar paragraf. Mind mapping, ya. Jadi kalau kita menulis kita harus memiliki mind mapping. Artinya yang tahu yang tulisan itu adalah penulis itu sendiri, ya. Ketika kita menulis tidak satupun orang yang di samping kita itu bisa mengatur karena kita memiliki uh, problem dalam penulisan tersebut. Maksudnya permasalahan yang ingin kita cari jawabannya, ya, melalui pendahuluan, permasalahan, ada kajian teoritis, kemudian analisis dan simpulan. Nah, mind mapping itu ada dalam diri penulis sendiri. Memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama, menulis kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok, memperhatikan syarat pembuatan paragraf yang baik dengan memperhatikan unsur kesatuan, kepaduan, keruntutan, ketuntasan paragraf, dan konsistensi sudut pandang. Kemudian terakhir, kembangkan paragraf tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat sebuah alinea. Teman-teman, kelihatannya susah, ya, tetapi apabila kita keras hati di dalam mempelajari bagaimana kita menulis suatu artikel atau karangan ilmiah, insya Allah kalian bisa, ya. Apabila ada pertanyaan, kita akan dapat berdiskusi di grup, ya. Dan kemudian saya pikir nanti saya akan minta kalian membuat alinea, ya, yaitu alinea dalam konteks yang deduktif dan induktif. Nanti kita akan bicarakan di WA Group. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.